Sebagai mantan rektor sebuah kampus besar, mestinya Capres Koalisi Perubahan bicaranya harus hati-hati. Apalagi di forum yang lumayan istimewa, yakni pas acara Muhammadiyah kemarin. Ini dia, info terkini Widya. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Malah yang disampaikan itu bisa dimaknai sebagai blunder, gagal memahami substansi. Entah ada angin apa, kok tiba-tiba banget Pak Anies Baswedan mengkritik habis-habisan pembangunan IKN. Kata Capres Koalisi Perubahan, tujuan membangun IKN itu pemerataan. Bila diamati dengan lebih teliti, substansi pembangunan ibu kota negara tidak hanya itu. Agak heran juga dengan sikap konfrontatifnya ini. Sikap mantan Mendikbud pada IKN beberapa kali berubah, entah saat bicara di Singapura, di Australia, atau beberapa kali di panggung politik. Ya, yang jelas kita tahu, Capres Koalisi Perubahan akan bersikap sesuai dengan perubahan itu sendiri. Angin kemana, sikapnya juga kemana. Hampir beban yang ditanggung pasangan Amin ini tidak sebesar dua pasangan lain. Soalnya sejak awal elektabilitasnya saja tidak bisa dibanggakan. Mengapa kritik Anies tentang IKN sebagai tujuan pemerataan itu keliru? Makna pemerataan yang dikatakan Anies itu murni hanya soal kue mengenai berapa alokasi biaya membangun gedung. Itu saja. Mantan Rektor Paramadina itu mengabaikan banyak faktor yang melingkupinya. Membangun IKN bakal timpang dengan kota di sekitarnya. Gini aja deh, kita coba cek yuk, mana ibu kota provinsi yang ramenya kalah dengan kabupaten kota, yang bukan ibu kota provinsi. Apa artinya kalau IKN berdiri nggak bisa lebih bagus dengan kota di sekitarnya? Lah fungsinya dibangun untuk apa dong Pak Anies? Lagian ngapain ibu kota jauh-jauh dipindah ke Kalimantan bila desain ibu kotanya hanya sekelas kota kabupaten saja? Kemudian juga disebut antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan tidak nyambung. Ini logika yang mesti dilawan, nggak dibiarkan begitu saja. Ibu kota negara itu bukan hanya membangun kota di tengah hutan loh. Mengapa Pak Anies ini bisa menyebut begitu? Kita sebenarnya mudah mengakses, mencari tahu, mengorek informasi bagaimana IKN bakal segera didirikan. Ini kota futuristik, kota masa depan, kota dengan teknologi yang serba maju. Masa sih kita tidak suka kepala negara punya cita-cita mulia tidak kita sambut dengan tangan terbuka? Problemnya yang lebih konkret itu ada enggak Pak? Sulit dimengerti sebenarnya. Maksud pasangan Caimin berbicara begitu kenapa? Mbok sudah, seandainya program Jokowi masih bagus, ya sebut saja bagus. Kritik yang memang timpang dan secara substansi lemah. Jargonnya doang perubahan. Tapi mau garap perubahan apapun, gak ada konsepnya sampai sekarang. Kritik Pak Anies lebih sering menimbulkan perdebatan dibandingkan pemahaman atau pembelajaran. Jangan dikira itu tanpa direncana. Memang Pak Anies hobi menyampaikan berbagai hal yang kontroversial. Lalu jadi polemik, dirinya bakal dicaci media, diburu wartawan. Di sisi lain, bila ada pro kontra, Pak Anies berharap ada yang kesleo lidah. Dan itu diharapkan muncul kasus Ahok kedua. Waduh, tanpa ada kasus besar mengena ke Prabowo Gibran, elektabilitas mereka tidak akan beranjak dari 20%. Lah jika Indonesia hanya jadi negara pembebek,
tidak mau keluar dari zona nyaman, bagaimana nasib anak-anak muda di masa mendatang? Siapapun tahulah cara Pak Anies bicara, menyampaikan pokok pikiran maupun ide. Jika kita mau sedikit saja mengamati, banyak kritikannya yang semacam pembeda saja, namun secara substansial tidak krusial. Contohnya ya IKN tadi, jelas ada penggiringan opini yang tidak tepat. Disebut IKN sebagai konsep pemerataan yang salah, itu wujud simplikasi, menyederhanakan. Padahal seandainya kita tahu konsep besarnya, ya jauh beda dengan yang disampaikan Pak Anies. Katanya Pilpres mesti diisi adu ide, adu gagasan, adu konsep. Namun hingga kurang 3 bulan dari ajang Pilpres, kan kita belum dengar tuh apa sebenarnya program andalan Pak Anies itu. Bebas pajak STNK dan SIM berlaku seumur hidup. Itu kan gagasannya PKS zaman dulu. Masa mau kopas gitu aja? Sebagai mantan akademisi, selayaknya ada beberapa program yang menonjol, yang unik, menarik untuk dibedah. Faktanya sampai sekarang yang kesana kemari berduaan sama Cak Imin itu kebanyakan hanya hore-hore semata, bukan adu ide. Bagaimana demokrasi kita mau tambah kualitas? Bila orang-orang berlatar belakang akademisi, cara menjalankan demokrasinya masih konvensional begitu. Ada nggak sih tim sukses misalnya buka posko yang tiap hari diisi diskusi atau curah gagasan begitu? Bahkan bila perlu menampung berbagai keluhan warga yang dalam 100 hari akan dituntaskan misalnya. Seandainya sekelas Pak Anies saja nggak ada terobosan sama sekali, pada siapa kita akan mengandalkan meningkatnya kualitas demokrasi kita ini? IKN sendiri itu juga sudah ditetapkan sebagai kebijakan politik dan sulit rasanya untuk tidak dilanjutkan. Secara konsep juga sudah diterima banyak pihak. Bahkan arus perpindahan orang ke IKN oleh pemerintah pusat telah masuk rencana matang. Kalau pemerintah saja sudah sungguh-sungguh merealisasikannya, lah kok capres koalisi perubahan ini masih ragu? Memangnya sudah yakin menang, lalu berkantor di sana? Nggak usah merasa sok paling unggul di antara lainnya. Sebab dengan cara menjelaskan IKN di hadapan warga Muhammadiyah saja keliru untuk menjabarkannya, itu malah menutup pintu, menghalangi orang-orang yang tadinya bisa bersimpati, namun mereka kaget kok cara mengomentari IKN kesannya pengen membatalkan proyek tersebut. Nah, yang paling jarang komentar soal IKN ini kan cuma pasangan Prabowo dan Gibran. Sebagai capres yang mengklaim pendukung Jokowi, mestinya lumayan fasih bicara IKN. Tapi mengapa keduanya belum menyenggol mengenai hal ini? Apa memang karena belum mempelajari secara utuh? Atau memang termasuk pihak yang tidak setuju IKN didirikan? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya